Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Salah Tumbal. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Timur sekitar tahun 70-an. Namanya Suro, yang tentu saja diambil dari salah satu nama bulan dalam kalender Jawa, yang sering dianggap sebagai bulan khusus dan pantangan untuk membuat acara-acara penting semacam pernikahan. Suro yang berumur 25 tahun duduk termenung di depan rumah gubuk sederhananya. Bukan beban hidup yang kali ini dipikirkannya, tapi ucapan Sugianto kemarin benar-benar membuatnya khawatir. Kemarin Sugianto mengungkapkan rencananya untuk mencari pesugihan. Konyol sekali, karena bahkan bagi Suro yang sangat miskin pun pesugihan terasa sangat menjijikkan. Tapi sebagai sahabat, rasanya dia sulit mencari alasan untuk menolak satu permintaan sahabatnya, yaitu mengantar ke rumah Bajoyo, yang terkenal sakti dan menjadi juru kunci sebuah makam yang dianggap keramat dan bisa mengantar ke pesugihan. Tapi Suro sadar, posisi Sugianto memang sangat sulit. Sebagai anak kembar, Sugianto kalah jauh secara ekonomi dengan kembarannya, yang bernama Sugiarto, yang sudah menikah dan tinggal di desa sebelah. Suro sering mendengar curhat Sugianto tentang betapa tertekannya hidupnya. Setelah bapaknya meninggal sekitar 2 tahun lalu, Sugianto dan Sugiarto tentu harus mengambil alih tugas memenuhi kebutuhan ibunya yang mulai sakit-sakitan. Sejak saat itu, hanya Sugiarto yang bisa dibilang berhasil mengemban tugas itu. Banyak bisnisnya yang berjalan lancar, dan terutama sejak sebulan terakhir, kekayaannya tiba-tiba melonjak. Yang Sugianto dengar, kakak yang juga kembarannya itu mendapat peluang bisnis kayu dan bisnisnya sampai ke Kalimantan. Di sisi lain, Sugianto justru menjadi beban bagi ibunya. Sugiarto yang kaya raya mensuplai kebutuhan sang ibu, tapi Sugianto hanya numpang makan karena pekerjaannya hanyalah seorang kuli dan tidak setiap hari mendapat panggilan kerja tersebut. Bukan itu saja, Sugiarto sering menghinanya bahkan di depan sang ibu. Kata-kata kasar yang merendahkan dan sangat menghina terlalu sering didengarnya. Suro sebenarnya berkali-kali berusaha menenangkan Sugianto dan memintanya sabar. Salah satunya, dia berusaha meyakinkan Sugianto bahwa bisa saja sang kembaran hanya berusaha menyemangati dirinya. Tapi Sugianto menolak pendapat itu. Dia bercerita, salah satu yang sangat melukai harga dirinya adalah ketika kembarannya bilang bahwa dia hanya menanggung beban hidup ibunya dan bukan biaya makan Sugianto. Ibunya sebenarnya tetap berusaha bijak menyikapi itu, tapi pendek kata, semua perlakuan Sugiarto sangat melukai hati dan harga diri Sugianto. Ayo berangkat sekarang.
Suara Sugianto tiba-tiba sambil menepuk bahu Suro. Suro yang terkaget langsung bangkit dan menarik kaos yang tergantung di dinding bambu rumahnya. Mereka berdua pun berjalan menyusuri persawahan sekitar 2 kilometer. Di zaman itu, jarak 2 kilo ditempuh dengan jalan kaki adalah sesuatu yang lazim. Sekitar 20 menit kemudian, mereka sampai di rumah Mbah Joyo, yang kebetulan sedang bersih-bersih di halaman rumahnya. Mbah Joyo langsung mempersilahkan mereka berdua masuk. Suro yang hanya sebagai pengantar tidak terlalu banyak terlibat dalam pembicaraan serius itu. Setelah beberapa lama berbincang tentang ritual yang harus dijalani, Mbah Joyo mengajak Sugianto ke bagian belakang rumahnya. Dari ruang tamu, Suro mendengar suara gemericik air. Dia menduga Sugianto sedang dimandikan kembang. Tak lama kemudian, dengan kondisi basah kuyup, Sugianto digandeng masuk ke kamar khusus. Suro yang sebenarnya tidak setuju dengan langkah itu, hanya terdiam dan mendengarkan suara-suara dari dalam kamar. Awalnya, terdengar teriakan Sugianto yang ketakutan. Berkali-kali suara teriakannya sangat kuat dan terkadang diselingi dengan rintihan, "Tidak! Tidak!" Juga bercampur dengan suara-suara tangis yang terdengar sangat memilukan. Sesekali terdengar suara Mbah Joyo yang berkomunikasi dengan Suro. Teriakan dan tangisan Suro kemudian semakin sering terdengar dan bersaut-sautan. Senja yang sebenarnya sejuk dan syahdu itu berubah menjadi sangat mengerikan dan menyayat hati di rumah Mbah Joyo. Beberapa kali bulu kuduk Suro merinding. Sebuah pertanda yang dia percaya bahwa saat itu sedang ada makhluk halus yang datang atau melintas. Sore, di ruang tamu, belum terlalu gelap, tapi Suro ikut merasakan ketakutan yang amat sangat. Durasi ritual dalam kamar itu cukup lama. Suro menghitungnya dengan batang rokok yang telah dihisapnya. Ada 3 batang yang sudah dihabiskan. Kemudian, dengan wajah lusuh dan terlihat sangat letih, Sugianto keluar dari kamar bersama Mbah Joyo. Mungkin karena keletihan yang amat sangat, Sugianto pamit pulang tidak lama setelah rangkaian ritual itu. Mbah Joyo adalah tetangga kampung Suro dan Sugianto. Sudah cukup lama terkenal sebagai dukun, tapi baru beberapa tahun terakhir Suro mendengar bahwa Mbah Joyo juga bisa membantu orang yang mencari pesugihan. Di tengah perjalanan pulang, Sugianto terlihat sangat lesu. Kakinya berjalan tidak secepat tadi. Suro menduga rangkaian ritual benar-benar menguras energinya. Suro sempat bertanya tentang kelanjutan pesugihan. Dan Sugianto dengan lirih hanya menjawab, "Nanti saja aku ceritakan di rumahmu." Hampir setengah jam kemudian, mereka pun sampai di rumah Suro. Suro mempersilahkan Sugianto duduk, menyodorinya segelas air putih, lalu pamit ke dapur sebentar untuk membuat kopi. Suro adalah anak sematawayang dari Mak Tarsiem yang sepertinya sedang beristirahat. "Tenangkan hatimu, Gi. Kalau sudah siap, ceritakan semua.
Mungkin aku bisa bantu." Begitu ucap Suro, walau dia juga tidak terlalu yakin bantuan seperti apa yang bisa dia lakukan. Sugianto biasa dipanggil Sugi atau Ki. Itu mungkin dilakukan orang tuanya untuk membedakan dengan kembarannya Sugiarto yang dipanggil Arto atau To. Sugianto kemudian menyalakan rokok yang sudah dipegangnya dari tadi. Tatapannya kemudian terlihat kosong dan menerawang jauh. "Kayaknya aku gak jadi," ucap Sugianto lirih. Suro merasa sangat senang mendengar kalimat itu. Sejak minggu lalu, dia tidak pernah setuju Sugianto menempuh jalan menjijikkan itu. Kemudian, Sugianto bercerita panjang lebar. Air matanya bercucuran deras hampir di sepanjang ceritanya. "Aku dimandikan kembang, lalu disuruh masuk ke ruangan belakang." Sugianto mengawali ceritanya dan Suro mendengarkan dengan sangat serius. "Tiba-tiba, aku seperti tertidur dan merasa tidak sadar. Pas aku bangun, di ruangan itu ada ibuku. Aku ingin memeluknya, tapi semua badanku terasa kaku. Aku hanya bisa melihat semua yang terjadi pada ibu. Ibu diikat di sebuah tiang. Lalu ada sosok tinggi hitam dan besar mendatanginya. Tinggi sekali dan besar sekali. Ibuku dipukul berkali-kali, entah memakai apa, seperti kayu atau besi. Darah mengucur deras di sekujur tubuhnya. Ibu hanya bisa meronta. Rambutnya ditarik-tarik dengan kasar. Aku cuma bisa berteriak, tapi tanganku tidak bisa kugerakkan." Cerita Sugianto terhenti di sini. Wajahnya menunduk dan suara tangisnya semakin terdengar. Lalu, ibuku dimasukkan sebuah karung. Sosok besar hitam itu memukulinya lagi. Terdengar sangat keras pukulannya, sampai karung putih itu berubah warna menjadi merah. Dalam karung itu, ibu seperti meronta ingin keluar. Aku tetap gak bisa bergerak. Kejadian itu berlangsung sangat lama, sampai aku melihat sendiri ibuku tidak bergerak. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Spontan Sugianto memeluk Suro. Suro merasakan bahunya basah oleh tangisan Sugianto. Kedua sahabat itu cukup lama terlibat dalam adegan haru dan menyayat hati. Suro beberapa kali membisikkan kalimat-kalimat untuk menenangkan Sugianto, sekaligus mengatakan bahwa dia sangat senang Sugianto urung menempuh jalan pesugihan. Suro kemudian perlahan melepaskan pelukan itu dan kemudian menatap tajam kedua mata Sugianto. Lalu dia berkata, "Aku teman Mugi, sahabatmu sejak kecil. Aku siap bantu apapun yang kamu butuhkan. Walaupun hidupku juga susah. Yang penting, jangan untuk hal-hal seperti ini." Cukup lama pandangan mereka bertemu, sampai sebuah senyum kecil mengembang di bibir Sugianto. Dan kedua sahabat itu kemudian saling berpelukan lagi. Ketika agak tenang, Sugianto bercerita bahwa Mbah Joyo masih memberinya kesempatan ketika itu. Kalau memang tidak yakin,
alangkah baiknya itu semua tidak dilanjutkan. Ternyata seperti itu orang-orang yang mencari pesugihan, dengan kejam mengorbankan orang yang dicintainya. Begitu tambah Sugianto. Lalu Sugianto bercerita bahwa dia tidak menyangka gambaran keadaan ibunya ketika ditumbalkan akan semenakutkan itu. Dia berkali-kali mengatakan bahwa dirinya benar-benar khilaf dan bodoh. Ketika hari menjelang maghrib, Sugianto pun pamit dan berjanji pada sahabatnya bahwa dia akan menebus niat konyol itu dengan menjadi anak yang benar-benar berbakti. Dia juga mengatakan bahwa tadi sudah bilang ke Mbah Joyo pesugihan itu tidak usah dilanjutkan, dan ibunya batal dijadikan tumbal. Hari demi hari kemudian berjalan normal kembali. Suro kemudian menjalani kesehariannya sebagai buruh tani bersama ibunya. Hatinya benar-benar merasa bahagia setiap kali mengingat Sugianto membatalkan rencana pesugihan. Dari kecil mereka bertiga bersahabat: Sugianto, Sugiarto, dan Suro. Tapi sejak Sugiarto menikah dan kondisi ekonominya jauh membaik, Sugiarto menjadi sombong dan congkak karena kekayaannya. Bahkan ketika setiap kali mereka berpapasan di jalan, terlihat Sugiarto berpura-pura tidak melihatnya. Suro yang merasa tahu diri sebagai orang miskin tentu tak bisa berbuat banyak tentang hal itu. Hampir setiap malam Sugianto berkunjung ke rumah Suro atau sebaliknya, hanya untuk ngopi atau merokok bersama sambil mengenang masa-masa kecil yang indah, atau sama-sama berkhayal tentang banyak hal diselingi tawa dan canda yang renyah. Sampai malam itu ada kabar yang sangat memukul Suro. Mak Tumi, ibunya Sugianto, meninggal dunia. Kabarnya, tubuhnya membiru dan menurut selentingan yang dia dengar, kematian Mak Tumi seperti tidak wajar. Suro bergegas ke sana dan Sugianto terlihat pingsan berkali-kali. Sebagai sahabat, dia bisa merasakan kesedihan Sugianto. Apalagi ketika teringat peristiwa minggu lalu dan rencana Sugianto menumbalkan ibunya. Sebuah peristiwa yang hanya dia, Sugianto, dan Mbah Joyo yang tahu. Sugiarto, kembaran Sugianto, juga datang. Tapi entah kenapa saudara kembar itu duduk berjauhan. Mungkin permusuhan di antara mereka sudah terlalu kuat, sehingga bahkan peristiwa kematian sang ibu pun tak cukup untuk mendamaikan keduanya. Suro mendekati Sugianto setelah tersadar dari pingsan berkali-kali. Dia langsung memeluk sahabatnya itu. Tangis haru mewarnai pelukan kedua sahabat itu. Berkali-kali Suro membisikkan kalimat sabar untuk Sugianto. Meski Suro sadar, tentu sangat tidak mudah melewati kejadian seperti ini. Ketika pemakaman, Suro ikut masuk ke liang lahat. Awalnya,
Sugianto dan Sugiarto di sana. Tapi Sugianto terlihat hampir pingsan dan segera digantikannya. Tidak ada yang aneh selama prosesi pemakaman. Tapi kabar tentang kematian yang tidak wajar sudah terlanjur menyebar luas. Malam itu, sepulang dari tahlilan, Suro mendengar derap langkah cepat menuju rumahnya. Seperti yang diduganya, yang datang adalah Sugianto. Dengan terburu, dia menyambut Sugianto dan mempersilahkan duduk. Sugianto terlihat kalut dan sepertinya sedang dikuasai amarah. Suro menyodorkan segelas air putih dan meminta Sugianto untuk sabar. Kemudian Sugianto mengawali pembicaraan. Ternyata dia ingin Suro menemaninya ke rumah Mbah Joyo malam itu. Dia mengatakan ingin bertanya sekaligus meminta tanggung jawab Mbah Joyo terkait kematian ibunya. Dia merasa sangat yakin bahwa kesepakatannya sangat jelas dengan Mbah Joyo, batal mencari pesugihan dan ibunya batal ditumbalkan. Sepertinya Sugianto juga merasakan hal yang sama dengan kasak kusuk yang terdengar luas, bahwa ibunya meninggal secara tidak wajar. Berkali-kali Suro berusaha menenangkan Sugianto. Kita sama-sama gak tahu, jangan dulu emosi. Setauku, tumbal gak akan diambil kalau tidak terjadi kesepakatan. Bisa saja ibumu meninggal karena sakit. Aku sering mendengar cerita tentang pesugihan, dan selama ini aku gak pernah dengar tentang salah tumbal. Kamu tenang dulu, Gi. Kita tanya baik-baik ke Mbah Joyo. Begitu ucap Suro panjang lebar sambil menenangkan sahabatnya. Sugianto terlihat manggut-manggut mendengar penjelasan Suro. Tapi tentu saja keinginan ke rumah Mbah Joyo tak bisa ditawar lagi. Dan harus saat ini juga. Suro akhirnya menyetujui untuk menemani Sugianto ke sana. Setelah berkali-kali meyakinkan bahwa semuanya harus dihadapi dengan tenang dulu. Setelah emosi Sugianto agak teredam, mereka berdua pun berangkat ke sana. Sesampai di rumah Mbah Joyo, mereka berdua dipersilahkan masuk. Sugianto yang kembali dikuasai emosi tak bisa menyembunyikan suaranya yang meledak-ledak. Suro berkali-kali berusaha menahannya. Sementara Mbah Joyo terlihat sangat tenang menghadapi situasi itu. Setelah lama mendengar keluhan Sugianto tentang kematian ibunya yang seperti tidak wajar, Mbah Joyo mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Awalnya, dia mengatakan bahwa sebagai orang yang sering dimintai tolong tentang pesugihan, dia tidak mau dan tak bisa semena-mena menentukan tumbal dan orang yang ditumbalkan. Dia juga berkali-kali meyakinkan Sugianto bahwa dia tak punya kekuatan untuk melanjutkan langkah pesugihan jika yang bersangkutan memutuskan untuk batal. Mbah Joyo juga menyampaikan bahwa dukun seperti dirinya hanya semacam mengemban tugas, memberitahu jalan orang yang ingin mencari pesugihan tanpa bisa mencegahnya.
dan tidak bisa menjalankan itu semua tanpa kesepakatan. Dan lagi, Mbah Joyo mengaku tidak punya kepentingan apapun. Di titik ini, Suro sedikit banyak percaya. Karena yang dia tahu, walau cukup lama terdengar sebagai dukun pesugihan, secara ekonomi Mbah Joyo sama sekali tidak terlihat sebagai orang yang kaya. Kondisi ekonominya tidak jauh berbeda seperti dirinya. Ini hanya tugas yang kudapatkan dari mimpi. Begitu kata Mbah Joyo. Kemudian dia juga mengatakan bahwa sebagai seorang dukun, dia tidak mau dan tidak boleh membocorkan identitas sang pencari pesugihan. Intinya, semua kerahasiaan harus dijaga. Karena seperti itulah aturannya sebagai seorang dukun. Kecuali jika ada hal yang mengharuskan dirinya untuk membuka rahasia itu. Mbah Joyo masuk ke kamar dan sesaat kemudian kembali dengan membawa rokoknya. Perlahan dia bakar rokok itu. Kemudian dihisapnya dalam-dalam sambil pandangannya menerawang jauh. Suro sadar ada sesuatu sangat penting yang akan disampaikannya. Cukup lama keheningan terjadi. Suro, Sugianto dan Mbah Joyo sama-sama terdiam. Sampai ucapan Mbah Joyo memecahkan suasana hening itu. Tapi rasanya hal penting ini harus saya sampaikan. Suro dan Sugianto saling bertatapan, menerka hal-hal penting apa yang akan disampaikan oleh Mbah Joyo. Tapi kamu harus berjanji siap mendengar dan tidak emosi. Kali ini, ucapan Mbah Joyo terdengar tegas sambil tatapannya tepat mengarah ke Sugianto. Sugianto terdiam sejenak lalu mengangguk. Suro dan Sugianto saling bertatapan lagi. Angan Suro tiba-tiba menjadi liar. Dia menemukan di otaknya sebuah kemungkinan bahwa Mak Tumi mendapat serangan gaib entah dari siapa. Selain sebagai dukun pesugihan, Mbah Joyo terkenal sebagai orang pintar yang mempunyai penerawangan tentang hal-hal gaib. Kamu janji siap mendengar dan sabar ya. Kata-kata itu diulangi Mbah Joyo sambil menatap lagi Sugianto dengan tajam. Sugianto mengangguk lagi dengan wajah yang terlihat menerka sesuatu. Maaf, dari awal sebenarnya saya nggak setuju kamu menumbalkan ibumu. Tapi saya juga nggak boleh melarang. Semua dukun dilarang melakukan itu. Ucapan Mbah Joyo kemudian terhenti lagi, membuat Suro dan Sugianto makin penasaran dengan kelanjutannya. Hisapan rokok Mbah Joyo kemudian terlihat sangat dalam, dan dengan suara berat, dia mengeluarkan kalimat yang sangat mengejutkan Suro dan Sugianto. Sebelum kamu datang, kira-kira sebulan, saudara kembarmu datang ke sini, minta pesugihan, dan menumbalkan ibumu. Wajah Sugianto sontak memerah karena amarah. Dengan bergegas, dia mengucapkan terima kasih ke Mbah Joyo dan dia berlari keluar. Suro yang kebingungan segera menyusulnya.
tidak banyak yang bisa diperbuatnya. Dia hanya bisa berlari mengikuti dan mengawal Sugianto. Dia sangat yakin Sugianto sedang menuju ke rumah Sugiarto, kakak dan kembarannya, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah Basuro di ujung kampung dan perbatasan desa. Tapi Suro tertinggal cukup jauh. Amarah membuat laju lari Sugianto melesat cepat, jauh meninggalkannya. Dari kejauhan, dia menyaksikan Sugianto mendobrak pintu rumah kembarannya dan terdengar percekcokan yang sangat keras. Banyak tetangga kemudian segera berkerumun dan terlihat berusaha mendamaikan keduanya. Suro masih cukup jauh, tapi dari kejauhan matanya menangkap jelas Sugianto dan Sugiarto seperti sama-sama memegang senjata tajam, dan beberapa meter sebelum Suro sampai di rumah itu, kedua saudara kembar itu jatuh tersungkur dan bersimbah darah. Suro dan tetangga-tetangga di situ dengan panik mencari jalan untuk membawa ke rumah sakit. Tapi setelah mobil dari kecamatan datang, nyawa kedua sahabatnya itu tidak tertolong. Kejadian-kejadian berikutnya tak kalah mengerikan. Sugianto dan Sugiarto dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya. Kabar yang terdengar, jenazah Sugiarto naik ke atas tanah keesokan harinya. Setelah dimasukkan lagi ke liang lahat, kejadian itu terulang. Jenazah Sugiarto lagi-lagi keluar dari liang lahat dan berada di atas tanah. Semua masyarakat di sekitar sepakat bahwa jenazah Sugiarto tidak diterima bumi. Rumah Sugiarto kemudian kosong dan istrinya entah di mana setelah itu. Yang Suro dengar, jenazah Sugiarto dibuang ke laut oleh keluarga istrinya. Sejak saat itu, rumah itu kosong dan beberapa tetangga sekitar pindah dari sana karena terlalu sering hal-hal gaib mengganggu mereka. Saat ini, rumah tua itu berdiri sendiri di tengah areal persawahan. Cerita tentang Sugianto dan Sugiarto sudah mulai dilupakan masyarakat. Basuro terlihat berkaca-kaca setelah menceritakan itu pada kami, cucu-cucunya. Peristiwa puluhan tahun lalu, kehilangan dua sahabatnya dengan cara setragis itu seperti masih menyisakan duka mendalam bagi beliau. Malam yang semakin larut membawa suasana sangat dingin. Aku dan beberapa sepupu kemudian pamit pulang dari rumah Basuro sambil menyarankan beliau untuk beristirahat. Tamat. Apapun kondisi kita, mengambil langkah yang dilarang agama adalah sebuah kesalahan besar. Kekayaan bukanlah sesuatu yang dilarang, asalkan diperoleh dengan cara yang benar. Demikian kisah misteri dari kami, Salah Tumbal. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.